Hai, kami dari kelompok 7 mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Nersendri Surelo Romi Loindong SCMM. Pada kali ini kami akan membahas tentang analisis varian standar dan anggaran variabel. Kelompok kami terdiri dari Aurel Sarayar, Desvani Manurung, Rosana Manurung, dan Echika Rantelino. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama analisis varian biaya. Yang terdapat di dalamnya yaitu pengertian biaya standar, komponen dalam biaya standar, varian dalam biaya standar, rumus dalam biaya standar, kelebihan menggunakan biaya standar, masalah yang terjadi jika menggunakan biaya standar, dan yang terakhir contoh kasus. Materi yang kedua yaitu anggaran variabel. Yang akan kita bahas di dalamnya yaitu pengertian anggaran variabel, tujuan anggaran variabel, manfaat anggaran variabel, dan contoh kasus. Yang pertama, analisis varian biaya. Pengertian biaya standar. Biaya standar adalah praktik penggantian biaya yang diharapkan dengan biaya aktual dalam catatan akuntansi. Selanjutnya, varians dicatat untuk menunjukkan perbedaan antara biaya yang diharapkan dan biaya aktual. Pendekatan ini merupakan alternatif yang disederhanakan untuk sistem pelapisan biaya, seperti metode FIFO dan LIFO, di mana sejumlah besar informasi biaya historis harus dipertahankan untuk item persediaan yang disimpan dalam persediaan. Selanjutnya, komponen dalam biaya standar. Dalam pengaturan manufaktur, terdapat 3 komponen utama yang meliputi 1. Bahan langsung. Bahan langsung ini diturunkan dengan mengalihkan jumlah setiap bahan dengan biaya bahan per unit. 2. Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ini diperoleh dengan mengalihkan jumlah masing-masing tenaga kerja dengan biaya tenaga kerja per jam. 3. Biaya overhead. Biaya overhead ini termasuk biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel yang dihitung dengan mengalihkan kuantitas standar dengan tarif standar overhead variabel. Selanjutnya, varian dalam biaya standar. Varians adalah perbedaan antara biaya aktual yang terjadi dan biaya standar yang digunakan untuk mengukurnya. Varians juga dapat digunakan untuk mengukur perbedaan antara penjualan aktual dan yang diharapkan. Dengan demikian, analisis varians dapat digunakan untuk meninjau kinerja pendapatan dan biaya. Adapun 2 jenis varian dasar dari standar yang dapat muncul, yaitu varian tarif dan varian volume. Berikut informasi lebih lanjut tentang kedua jenis varian. Nah, yang pertama yaitu varians tarif. Varians tarif atau yang juga dikenal sebagai varian harga adalah selisih antara harga sebenarnya yang dibayarkan untuk sesuatu dan harga yang diharapkan, dikalikan dengan jumlah aktual yang dibeli. Penunjukan varian tarif paling umum diterapkan pada varian tingkat tenaga kerja yang melibatkan biaya tenaga kerja langsung aktual dibandingkan dengan biaya tenaga kerja langsung. Varians harga menggunakan sebutan yang berbeda ketika diterapkan pada pembelian material dan dapat disebut sebagai varian harga beli atau varian harga material. Nah, yang kedua yaitu varians volume. Varians volume adalah selisih antara jumlah aktual yang terjual atau dikonsumsi dan jumlah yang dianggarkan, dikalikan dengan harga standar atau biaya per unit. Jika varians berkaitan dengan penjualan barang, maka disebut varians volume penjualan. Jika dikaitkan dengan penggunaan material langsung, disebut material yield variance. Jika varians berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja langsung, hal itu disebut varians efisiensi tenaga kerja. Akhirnya, jika varians berkaitan dengan penerapan overhead, itu disebut varians efisiensi overhead. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat rumus dalam biaya standar. Metode biaya standar dapat diuraikan menggunakan rumus berikut. Biaya standar sama dengan tenaga kerja langsung dikali bahan langsung dikali overhead manufaktur, di mana tenaga kerja langsung sama dengan jam kerja dikali tarif per jam. Bahan langsung sama dengan jumlah bahan dikali harga pasar, dan overhead manufaktur sama dengan gaji tetap ditambah dalam kurung jam mesin dikali tarif mesin. Selanjutnya, kelebihan menggunakan biaya standar. Yang pertama, penganggaran.
Anggaran selalu terdiri dari biaya standar karena tidak mungkin untuk memasukkan di dalamnya biaya sebenarnya dari suatu item pada hari anggaran diselesaikan. Selain itu, karena penerapan utama anggaran adalah membandingkannya dengan hasil aktual pada periode berikutnya, standar yang digunakan di dalamnya terus muncul dalam laporan keuangan selama periode anggaran. Yang kedua, biaya persediaan. Sangat mudah untuk mencetak laporan yang menunjukkan saldo persediaan akhir periode atau jika Anda menggunakan sistem persediaan perpetual, mengalihkannya dengan sistem biaya standar setiap item dan langsung menghasilkan penilaian persediaan akhir. Hasilnya tidak sama persis dengan biaya persediaan yang sebenarnya, tetapi mendekati. Namun biaya standar mungkin perlu sering diperbarui jika biaya aktual terus berubah. Paling mudah memperbarui biaya untuk komponen inventaris bernilai tertinggi secara berkala dan meninggalkan item bernilai lebih rendah untuk tinjauan biaya sesekali. Yang ketiga, aplikasi overhead. Jika diperlukan waktu terlalu lama untuk menggabungkan biaya aktual ke dalam kumpulan biaya untuk alokasi ke inventaris, Anda dapat menggunakan tarif aplikasi overhead standar dan menyesuaikan tarif ini setiap beberapa bulan agar mendekati biaya sebenarnya. Dan yang terakhir, formulasi harga. Jika sebuah perusahaan berurusan dengan produk khusus, maka itu menggunakan biaya standar untuk mengumpulkan biaya yang diproyeksikan dari persyaratan pelanggan, setelah itu menambahkan margin. Ini mungkin sistem yang cukup kompleks, di mana departemen penjualan menggunakan database biaya komponen yang berubah tergantung pada jumlah unit yang ingin dipesan pelanggan. Selanjutnya, masalah yang terjadi jika menggunakan biaya standar. Yang pertama, mendorong aktivitas yang tidak pantas. Sejumlah varian yang dilaporkan di bawah sistem penetapan biaya standar akan mendorong manajemen untuk mengambil tindakan yang salah dalam membuat varian yang menguntungkan. Misalnya, mereka dapat membeli bahan mentah dalam jumlah yang lebih besar untuk meningkatkan varian harga pembelian, meskipun hal ini meningkatkan investasi dalam persediaan. Demikian pula, manajemen mungkin menjadwalkan produksi yang lebih lama untuk meningkatkan varian efisiensi tenaga kerja, meskipun lebih baik untuk memproduksi dalam jumlah yang lebih kecil dan menerima lebih sedikit efisiensi tenaga kerja sebagai gantinya. Yang kedua, lingkungan yang serba cepat. Sistem penetapan biaya standar mengasumsikan bahwa biaya tidak banyak berubah dalam waktu dekat, sehingga Anda dapat mengandalkan perkiraan untuk beberapa bulan atau bahkan 1 tahun sebelum memperbarui biaya. Dan yang ketiga, umpan balik lambat. Sistem perhitungan varians yang kompleks merupakan bagian integral dari sistem penetapan biaya standar yang diselesaikan oleh staf akuntansi pada akhir setiap periode pelaporan. Dan yang keempat, informasi tingkat unit. Perhitungan varians yang biasanya menyertai laporan penetapan biaya standar diakumulasikan secara agregat untuk seluruh departemen produksi perusahaan, sehingga tidak dapat memberikan informasi tentang perbedaan di tingkat yang lebih rendah, seperti sel kerja individu, batch, atau unit. Daftar sebelumnya menunjukkan bahwa ada banyak situasi di mana penetapan biaya perkiraan tidak berguna dan bahkan dapat mengakibatkan tindakan pengelolaan bisnis yang salah. Selanjutnya itu contoh kasus. Yang pertama, tentukan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Untuk menentukan biaya ini, Anda harus mengalihkan tarif masing-masing dengan kuantitas atau dalam unit atau jam. Misalnya, jika harga bahan langsung adalah 10.000 dan kuantitas standarnya adalah 20 kg per unit, Anda harus mengalihkan 10.000 dengan 20 untuk mendapatkan 200.000. Ini akan menjadi biaya untuk material langsung saja. Misalkan tarif tenaga kerja langsung adalah 15.000 dan jam tenaga kerja langsung per unit adalah 10 jam. Ini berarti untuk tenaga kerja langsung adalah 150.000. Sekarang katakanlah biaya overhead adalah 10.000 dan jumlah jamnya adalah 5. Ini berarti untuk biaya overhead adalah 50.000 karena 10.000 dikalikan dengan 5 adalah 50.000. Contoh kasus yang kedua, hitungan biaya standar. Setelah Anda menentukan biaya masing-masing, tambahkan semuanya untuk mendapatkan biaya keseluruhan. Mengikuti contoh di atas, biaya standar untuk produksi ini adalah 400.000 karena 200.000 atau biaya bahan langsung ditambah 150.000 biaya tenaga kerja langsung ditambah 50.000 biaya overhead sama dengan 400.000. Materi selanjutnya yaitu anggaran variabel. Pengertian anggaran variabel. Dari buku dan sumber belajar terdapat banyak pengertian atau definisi dari anggaran variabel. Menurut buku manajemen biaya karangan Hansen dan Mowen, anggaran variabel didefinisikan sebagai biaya yang secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan.
Menurut buku pengantar ilmu ekonomi mikro, karangan Gilarso, mengatakan bahwa biaya variabel ialah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi. Dalam buku anggaran bisnis karangan Dr. Randus Gunawan Adisutro MBA dan Yunita Anggaraini SEMSI, anggaran variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Sehingga secara total biaya ini berubah-ubah, tetapi secara rata-rata per unit output tidak berubah. Biaya bahan mentah langsung merupakan salah satu contoh biaya yang termasuk kategori ini. Dalam perhitungan di dalam anggaran yang ada dalam sebuah perusahaan, sering didasarkan pada tingkat kapasitas tertentu. Tujuan anggaran variabel. Tujuan pendekatan anggaran variabel yang utama adalah untuk menunjukkan bagaimana dan sampai sejauh mana biaya dipengaruhi oleh volume output. Hubungan antar faktor biaya dan output tersebut ditunjukkan dalam anggaran variabel ini. Dengan demikian, anggaran variabel menjadi rumus atau petunjuk yang mempedomani bagaimana setiap elemen biaya akan berubah sehubungan dengan adanya perubahan dalam volume, output atau tingkat kegiatan perusahaan. Hubungan tersebut ditunjukkan dalam suatu relevant range, yakni suatu interval batas berlakunya anggaran variabel yang disusun. Ditetapkannya interval tersebut mengingatkan bahwa biaya-biaya tetap dalam jangka panjang bisa berubah. Manfaat anggaran variabel. Yang pertama, manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Yang kedua, penyusunan anggaran perusahaan, khususnya yang menyangkut biaya, tidak langsung akan lebih mudah dilakukan. Ketiga, pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Contoh kasus, biaya produksi pada bulan Juli 2001 sebesar Rp2.500.000. Pada waktu itu, produksi mencapai 1.000 unit. Karena suatu hal pada bulan Agustus 2001 perusahaan tidak berproduksi, tetapi tetap ada pengeluaran sebesar Rp500.000. Pada bulan September 2001, rencananya akan memproduksi sebesar 1.250 unit. Berapa besarnya biaya produksi pada bulan September 2001? Jawabannya, biaya produksi untuk 1.000 unit sama dengan Rp2.500.000. Biaya produksi untuk 0 unit sama dengan Rp500.000. Biaya variabel 1.000 unit sama dengan 2 juta. Biaya variabel per unit sama dengan 2 juta per 1.000 dikurang 2.000. Sehingga formula biaya tersebut adalah Y kurang 500.000 ditambah 200.000 X. Penjelasan. Biaya yang tetap dikeluarkan walaupun perusahaan tidak memproduksi atau produksi 0 unit merupakan biaya tetap, yaitu sebesar Rp500.000 per bulan. Besarnya biaya produksi bulan September 2001 bila produksi 1.250 unit, yaitu Y kurang 500.000 sama dengan 2.000 dikali 1.250 sama dengan 3 juta rupiah.